Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Muhammad Iqbal Setiawan dan juga Aisyah Ismi Hamidah Salsabila dan Aprilia Dwi Fatimah. Baik, di sini kita mendapatkan tema yang berjudul Kaidah Asbabun Nuzul. Next. Nah, di dalam asbabun nuzul ada 5 poin penting yang dimana itu memiliki peran untuk asbabun nuzul sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian asbabun nuzul, dan yang kedua macam-macam asbabun nuzul, dan yang ketiga ungkapan asbabun nuzul, dan yang keempat ada kaidah asbabun nuzul, dan yang terakhir kegunaan asbabun nuzul. Baik, memasuki yang pertama, pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ungkapan asbabun nuzul ini merupakan bentuk idhofah dari kata bentuk asbabun jamak dari as-sabab yang artinya latar belakang, alasan atau sebab akibat. Dan kata an-nuzul berasal dari kata nazala yang artinya turun. Jadi secara etimologi asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Next. Nah, masuk poin kedua, yakni macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, macam-macam dari asbabun nuzul, peristiwa berupa pertengkaran. Tertera di dalam Quran surah Ali Imran ayat 100, yakni, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Nah, dalam suatu riwayat, dikemukakan ketika suku Aus dan suku Khosraj sedang duduk-duduk. Mereka bercerita tentang permusuhannya di zaman jahiliyah, sehingga bangkitlah amarahnya dan masing-masing memegang senjatanya. Next, yang kedua. Nah, yang kedua, peristiwa itu kesalahan fatal. Di Quran surah An-Nisa ayat 43 tertera bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdurrahman bin Auf mengundang makan Ali dan kawan-kawannya. Kemudian dihidangkan minuman khamar sehingga terganggu otak mereka. Saat tiba waktu sholat, orang-orang menyuruh Ali menjadi imam, dan pada waktu itu beliau membaca ayatnya keliru. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, dengan tanpa la pada lafaz la a'bud. Next. Nah, yang ketiga, peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan. Misalnya, persesuaian muwafaqat Umar bin Khattab dengan ketentuan ayat-ayat Al-Quran. Dalam sejarah, ada beberapa harapan Umar yang dikemukakannya kepada Nabi. Kemudian, turun ayat-ayat yang kandungannya sesuai dengan harapan Umar. Sebagai contoh, Imam Bukhari dan lain meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata, aku sepakat dengan Tuhan dalam 3 hal. Aku katakan kepada Rasul, bagaimana sekiranya kita jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Maka turunlah ayat, ittakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, next. Nah, ini kita memasuki pada sebab turun ayat yang dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu. Contohnya, wa yas'alunaka 'anil qarnain. Dan yang kedua, berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu lalu. Contoh di Quran surah Al-Isra ayat 85. Dan yang ketiga, berhubungan dengan masa yang akan datang seperti di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 42. Nah, dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, yang pertama ta'adud al-ashab wan nazilil wahid. Ada beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya wahyu. Terkadang ada wahyu yang turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contoh turunnya Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan yang kedua ada ta'adud an-nazil wal asbabil wahid. Nah, suatu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat Al-Quran. Contoh Quran surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Nah, ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas.
Sababun nuzulu hadhil ayati kada. Seperti itu. Sebab turunnya ayat ini demikian titik-titik. Nah, ungkapan ini secara jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin mengandung kemungkinan makna lain. Dan yang kedua, asbabun nuzul tidak ditunjukkan dengan lafaz sebab. Nah, akan tetapi dengan mendatangkan lafal fasababiha. Maka sebabnya, nah yang masuk pada ayat yang dimaksud secara langsung setelah pemaparan suatu peristiwa atau kejadian. Ungkapan seperti ini juga mengindikasikan bahwa peristiwa itu adalah sebab bagi turunnya ayat tersebut. Sebagai contohnya adalah asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Dia berkata, orang-orang Yahudi berkata, barang siapa yang mendatangi istrinya pada kubulnya dan dari arah duburnya, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Next. Dan yang ketiga, asbabun nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Dalam hal ini Rasulullah ditanya oleh seseorang, maka diturunkan wahyu kepadanya untuk menjawab pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya tentang ayat dari ayat yang baru diterima itu. Para mufassir tidak memahami asbabun nuzulnya, tapi lafal asbabun nuzul dan tidak pula dengan lafal fasababiha. Akan tetapi mereka memahami dari konteks dan jalan ceritanya. Seperti sebab turunnya ayat tentang ruh yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, saya berjalan bersama Rasulullah di Madinah dan Nabi bertongkat pelepah pohon kurma. Beliau melewati sekelompok orang Yahudi, sebagian mereka berkata kepada yang lain, coba kamu tanya dia. Maka mereka berkata, ceritakanlah kepada kami tentang ruh. Nabi berhenti sejenak dan kemudian beliau mengangkat kepalanya. Saya pun mengerti bahwa beliau dituruni wahyu hingga wahyu itu naik. Kemudian Nabi berkata, artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surah Al-Isra ayat 85. Next. Nah, yang keempat, asbabun nuzul tidak disebutkan dengan ungkapan sebab secara jelas, tidak pula dengan mendatangkan fasababiha, dan tidak pula berupa jawaban yang dibangun atas dasar pertanyaan. Akan tetapi dikatakan, nazatu hadhil ayati fi kadza. Ayat ini diturunkan dalam masalah ini. Ungkapan seperti ini secara definitif menunjukkan sebab, tetapi bisa juga mengandung makna sebab dan makna lainnya, yaitu boleh jadi tentang hukum, kasus, atau masalah yang dihadapi. Next. Nah, ini dia kaidah-kaidah asbabun nuzul. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang harus menjadi pertimbangan yaitu mengenai keumuman lafaz yang bukan pada khususan sebab. Nah, di sini As-Suyuti memberikan alasan bahwa itulah yang dilakukan oleh para sahabat golongan ini. Ini dibuktikan ketika turun ayat zihar dalam kasus Salman ibn Syahr, ayat li'an dalam perkara Hilal bin Umayyah, dan ayat qadzaf dalam kasus tuduhan terhadap Aisyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa banyak ayat yang diturunkan berkenaan dengan kasus tertentu, bahkan kadang-kadang menunjukkan pribadi seseorang. Nah, namun dipahaminya berlaku umum. Misalnya surat Al-Maidah ayat 49 tentang perintah kepada Nabi untuk berlaku adil. Ayat ini sebenarnya diturunkan bagi kasus Bani Quraidah dan Bani Nadir. Nah, adapun kasus lain yang serupa, kalaupun akan mendapat penyelesaian yang sama, hal itu bukan diambil dari pemahaman terhadap ayat tersebut, tetapi dari dalil yang lain, yaitu qiyas. Apabila memang memenuhi syarat-syarat qiyas, ayat qadzaf misalnya diturunkan khusus sehubungan dengan kasus Hilal dan istrinya. Nah, ini dia untuk kegunaan asbabun nuzul. Nah, yang pertama menjelaskan perhatian yang diberikan kepada Al-Quran guna menjaga dan menentukan ayat-ayatnya. Dan yang kedua, mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sejarah sumber yang pokok. Dan yang ketiga,
membedakan nasikh wal mansukh. Nah, yang ketiga, mengetahui hikmah diberlakukannya suatu hukum asbabun nuzul berkaitan dengan kejadian langsung turunnya suatu ayat. Dan yang keempat, mengetahui substansi ayat Al-Quran. Dan yang kelima, mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, langsung memberi komentar di Google Classroom. Jadi saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.